Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi bedah kasus kita. Oke, kita langsung mulai aja ya karena materi hari ini tuh bener-bener intens. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah misteri kejahatan dunia nyata yang lagi viral, super rumit, dan jujur aja penuh sama kejanggalan yang bikin puter otak. Jadi ini adalah tragedi berdarah di Indramayu yang sampai sekarang masih nyisain lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lewat analisis kita kali ini, kita bakal bareng-bareng ngeliat fakta-fakta persidangan, klaim yang saling tabrakan, dan ada satu narasi alternatif yang dijamin bakal bikin kalian mempertanyakan, sebenarnya gimana sih sistem keadilan kita bekerja? Siapin diri kalian ya, karena apa yang kelihatan di permukaan kasus ini ternyata bisa beda 180 derajat sama kenyataannya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan fundamental yang benar-benar lagi membelah opini publik. Apakah kasus ini murni udah selesai, atau ini sebenarnya kasus salah tangkap yang fatal? Gini, realitas awalnya mengeri banget. 5 anggota keluarga dihabisi secara brutal di rumah mereka sendiri. Polisi gerak cepat dan bong. 2 tersangka, Ririn dan Prio, berhasil ditangkap. Kalau di atas kertas, seolah-olah penegak hukum kita udah beres ngerjain tugasnya dengan brilian kan? Tapi tunggu dulu. Di balik penangkapan itu, ada badai kontroversi gede yang lagi berkecamuk soal siapa sih dalang atau mastermind asli di balik pembunuhan keji ini. Narasi resmi dari polisi ini lagi ditantang habis-habisan sama pihak pembela. Mereka ngeluarin dugaan kuat kalau 2 orang yang ditahan ini, ya mereka cuma korban salah tangkap yang dipaksa buat ngaku. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Narasi resmi versus kejutan yang gak terduga. 5 nyawa. Ingat ya, ini bukan sekedar angka atau statistik di kertas laporan. Ini adalah realitas tragis dari betapa besarnya skala kejahatan ini. 5 korban jiwa dari keluarga Budi. Dan kita nggak cuma ngomongin orang dewasa aja di sini. Selain Pak Budi, istrinya Bu S, dan ayahnya yang udah umur 75 tahun, korbannya juga anak perempuan mereka yang baru umur 7 tahun, dan bayangin, bayi yang masih umur 8 bulan. Ini adalah pembantaian yang benar-benar nyapu bersih 3 generasi sekaligus dalam satu malam aja. Nah, dengan kebrutalan segila ini, wajar dong kalau publik ngarepin ada motif yang sama gilanya. Sebuah alasan super kuat yang bisa bikin seseorang nekat bertindak sekeji itu. Tapi, apa yang disajiin di laporan resmi justru bikin banyak orang angkat alis. Dan disinilah titik di mana publik mulai ngerasa ada yang nggak beres. Coba kalian perhatiin. Di satu sisi, kita punya motif resmi dari jaksa penuntut. Katanya, ini murni dendam gara-gara perselisihan sewa mobil yang nilainya 750.000. Yap, tersangka Ririn disebut dendam karena dia nyewa mobil korban, mobilnya rusak, dan uangnya belum dikembaliin. Sekarang logika aja masa ya 5 nyawa dihabisi cuma gara-gara uang 750.000. Nah, coba kita bandingin sama klaim dari pihak pembela. Mereka bawa motif alternatif yang skalanya jauh lebih masuk akal. Katanya, ada utang piutang ratusan juta dan masih ada sisa 150 juta rupiah yang belum dibayar. Dan tebak siapa yang terlibat? Sosok bernama Amaniani, yang gak lain adalah paman dari Ririn sendiri. Perbedaan skala motif ini jomplang banget kan? Gak heran kalau orang-orang mulai meragukan cerita resminya. Terus, kalian pasti mikir, loh, kalau Ririn sama Prio emang bukan pelakunya? Kenapa mereka mau tanda tangan BAP dan ngaku bersalah? Nah, di titik inilah kasus ini jadi makin gelap. Menurut klaim dan kesaksian yang super mengejutkan dari pihak pembela, pengakuan kedua tersangka ini 100% direkayasa. Mereka dipaksa ngaku lewat penyiksaan fisik yang jujur aja di luar nalar. Pembela mengklaim kaki kedua tersangka ditembak dan pelurunya dikeluarin tanpa bius. Bayangin rasa sakitnya. Belum lagi dipukulin pakai besi, dipukul pakai tongkat drum band, sampai wajahnya disekap pakai handuk basah berulang kali sampai mereka pingsan. Sebagai analis, tentu kita di sini nggak memverifikasi kebenaran mutlak dari klaim ini ya, tapi ini adalah kesaksian krusial yang diungkap di persidangan buat ngejelasin kenapa mereka sampai berani nekan surat pengakuan itu. Dan buat ngasih konteks emosional dari klaim penyiksaan tadi, kita nggak bisa nutup mata dari apa yang diceritain ibunya Ririn waktu di ruang sidang. Coba posisikan diri kalian sebagai seorang ibu. Kalian ngelihat anak sematawayang kalian diseret masuk ke pengadilan, kondisinya kakinya patah. Ibunya cerita momen yang bikin nangis banget, waktu Ririn sambil nahan sakit yang luar biasa, natap matanya dan bilang, "Saya nggak ngebunuh mereka, Bu." Sekali lagi ya, kita ngelihat ini dari sudut pandang netral. Tapi pernyataan sang ibu ini benar-benar nunjukin keyakinan keluarganya kalau Ririn tuh sebenarnya nggak punya kapasitas atau bahkan tenaga buat ngebantai 5 orang sekaligus, dan luka-luka di badannya itu adalah bukti kalau dia dipaksa buat ngaku. Lanjut ke bagian kedua. Kesaksian Prio, sebuah narasi alternatif. Yuk, kita mundur sedikit dan telusurin kronologi dari sisi pembela, hari demi harinya. Tanggal 24 Agustus,
Amaniani, ingat ya, ini pamannya Ririn yang tadi disebut punya konflik utang 150 juta. Dia nawarin sebuah bisnis ke Prio, dan dia sampai ngasih handphone baru buat komunikasi. 2 hari kemudian, tanggal 26 Agustus, Amaniani nelpon Prio. Nyuruh dia ke bengkel las buat motong gagang palu besar, biar palunya muat dimasukin ke dalam tas. Terus puncaknya, tanggal 28 Agustus malam, Prio dan Ririn diundang ke rumah korban secara terpisah. Yang gila, Ririn ini diminta datang sama korban sendiri buat nemenin, karena katanya Amaniani mau datang nagih utang. Kelihatan nggak polanya? Ini pergerakan yang sangat terencana, sangat dingin. Menurut pihak pembela, ini bukti jelas kalau dalang yang aslinya tuh lagi nyiapin panggung eksekusi. Jadi, poin paling krusial di sini adalah siapa sebenarnya orang-orang yang disebut dalam kesaksian Prio ini. Pihak pembela nyebutin 4 nama, lengkap sama peran mereka masing-masing. Pertama, Amaniani yang diklaim sebagai otak atau dalangnya. Kedua ada Joko, dia ini manipulator yang tugasnya mengecoh situasi dan nantinya bersihin jejak Ririn. Terus ada Yoga dan Hardi. Prio bahkan bisa ngejelasin ciri-ciri fisik mereka berdua ini dengan sangat detail. Mereka berdua inilah yang disebut sebagai eksekutor berdarah dingin yang datang malam itu. Formasi 4 orang ini bener-bener ngerubah total cerita malam itu. Dari yang awalnya cuma dibilang perkelahian gara-gara sewa mobil, berubah jadi operasi pembunuhan yang didesain rapi banget. Dan kesaksian Prio ini ngasih gambaran yang horor banget soal malam kejadian. Kata Prio, waktu itu Amaniani, Budi, si korban, dan Prio sendiri lagi duduk santai di ruang tamu. Terus tiba-tiba Hardi dan Yoga masuk. Tanpa babi bu, Hardi langsung ngeluarin palu dari tasnya dan mengeksekusi Budi di tempat. Prio yang posisinya persis di sebelah korban ngaku kalau dia langsung lumpuh. Dia syok berat, ketakutan setengah mati, dan benar-benar nggak bisa gerak. Sementara itu, Yoga dengan tenangnya mulai nyamperin kamar-kamar lain dan mengeksekusi anggota keluarga yang tersisa. Ini deskripsi yang sangat brutal. Dan ingat ya, ini diceritain dari sudut pandang seseorang yang ngakunya cuma jadi saksi yang ketakutan dan diancam supaya tutup mulut. Kita sampai di bagian ketiga, potongan yang hilang, bukti yang diperdebatkan. Kalau kalian mikir kritis, kalian pasti bakal nanya, oke, ceritanya menarik. Tapi kalau Ririn dan Prio bukan pelakunya, kok bisa bukti fisik ngarah langsung ke mereka? Ini dia pertanyaan terbesarnya. Bukti forensik paling telak yang memberatkan Ririn adalah sidik jarinya ada di pintu geser dan di botol obat nyamuk semprot di TKP. Gimana tuh celasinya? Nah, pembela ternyata punya jawaban yang spesifik banget. Menurut mereka, Joko, salah satu dari 4 pelaku alternatif tadi, sukses nipu Ririn. Joko ngaku-ngaku sebagai saudara korban dan nyuruh Ririn nunggu di rumah itu. Sekitar jam 3 pagi, Ririn ngerasa banyak nyamuk dan minta obat nyamuk ke Joko. Joko cuma bilang, ambil aja sendiri tuh. Ririn akhirnya ngegeser pintu, disitulah sidik jari pertama nempel. Dan dia megang beberapa botol obat nyamuk buat nyari yang isinya masih penuh. Dan, bam, sidik jarinya nempel sempurna di botol itu. Ini benar-benar contoh tragis dari istilah berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jejak biasa malah berubah jadi bukti forensik yang mematikan. Nah, di luar soal sidik jari yang apes banget itu, pengacara pertahanan juga nyatet daftar panjang kejanggalan barang bukti yang agak susah dinalar. Mereka mempertanyakan, kenapa rekaman CCTV dari toko bangunan di depan gerbang yang diyakini ngerekam jelas Joko masuk jam 5 pagi, sampai sekarang nggak pernah diputar utuh di persidangan. Terus ada jejak digital yang mendadak hilang. Akun WhatsApp Ririn tiba-tiba lock out sendiri, riwayat teleponnya bersih dihapus, dan bahkan kartu SIM-nya udah diganti sama orang lain. Yang paling aneh nih ya, Prio sempat disuruh Joko buat check-in hotel pakai KTP milik korban yang udah meninggal. Dan gokilnya, itu bisa lolos gitu aja di resepsionis. Pihak pembela dengan tegas berargumen, seandainya semua bukti digital dan CCTV ini benar-benar diselidiki tuntas, narasi resmi dari jaksa bisa hancur berkeping-keping saat ini juga. Jadi, pada akhirnya semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang bakal terus menghantui. Di satu sisi, kita dihadapkan pada institusi hukum dengan narasi resminya, ada bukti sidik jari, dan ada dokumen BAP yang udah ditandatangani. Tapi di sisi lain, kita dengar jeritan soal penyiksaan fisik yang brutal, ada kesaksian mata yang super detail soal eksekutor lain, ada motif utang bernilai ratusan juta yang logikanya jauh lebih masuk akal, dan puluhan bukti digital yang katanya sengaja dihilangkan. Apakah pengadilan nanti mampu mengupas semua lapisan rumit ini buat nemuin siapa dalang aslinya? Ataukah narasi resmi yang awal ini bakal terus berdiri tegak nggak tergoyahkan? Ini bukan lagi sekedar soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini udah menyangkut integritas dari proses pencarian keadilan itu sendiri. Terima kasih banget udah nemuin saya ngebedah kasus ini, dan pastikan kalian terus mikirin, kemana sebenarnya ujung dari semua bukti ini. Sampai jumpa di pembedahan kasus kita yang selanjutnya.